Halo nakama, selamat datang kembali di channel Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian tetap sehat dan bahagia selalu pastinya. Nah, di video kali ini Mimin akan sedikit membahas tentang Im Sama. One Piece saat ini berada di Ars Egghead, dan mengingat ini adalah awal dari final saga, kita semua tahu bahwa fokus sekarang akan tertuju pada penjahat utama dalam ceritanya cuy, yaitu 5 tetua dan orang-orang dari pemerintah dunia, terutama yang duduk di puncak tahta kosong, Saint Nerona Imu. Di Ars Egghead kita sudah bisa melihat Five Elders atau 5 tetua bertarung. Ini adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan oleh siapapun cuy. Sebaliknya, 5 tetua pergi ke Egghead hanya untuk mencegah pesan dari Vegapunk yang ditujukan ke seluruh dunia agar tidak tersiar. Meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin, mereka akhirnya gagal, dan dalam pesan ini Vegapunk mengkonfirmasi hal yang sangat besar terkait Saint Nerona Imu. Saint Imu terungkap pertama kali selama saga 4 Kaisar One Piece. Di sana dipastikan bahwa dunia mempunyai tahta kosong, yang mana semua raja dan ratu besar dunia bersumpah setia di hadapannya cuy. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penguasa mempunyai kedudukan yang sama di mata satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul dari yang lainnya cuy, dan pembagian kekuasaan di dunia merata. Namun, segera setelah kita semua diperkenalkan dengan tahta kosong ini, Oda mengungkapkan bahwa sebenarnya ada satu orang yang duduk di atas sana, dan orang itu tidak lain adalah Saint Imu. Terungkap juga bahwa Saint Imu mempunyai 5 sesepuh di bawah mereka cuy, dan para sesepuh ini memenuhi semua kebutuhan mereka. Saint Imu juga terlihat membawa beberapa poster buronan, salah satunya poster bounty milik Luffy. Dan dengan itu, dia mengunjungi tempat yang tampak seperti ruang di suatu tempat di dalam kastil Pangea, di mana terdapat topi jerami raksasa. Jelas sekali Saint Imu adalah sosok dari masa lalu. Menurut Ivankov, Saint Nerona Imu sudah ada sejak dahulu kala. Saint Imu ini adalah salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia cuy. Namun sekarang, orang yang sama tampaknya telah berada di atas tahta kosong. Dipercaya juga bahwa Saint Imu sebenarnya abadi, dan kekuatan ini diperoleh melalui pengguna buah iblis OP Nomi. Ada banyak hal yang masih misterius tentang Saint Nerona Imu. Namun yang diketahui pasti oleh kita adalah bahwa orang ini mengendalikan seluruh dunia dan mungkin saja salah satu sosok paling kuat yang pernah hidup di dunia One Piece. Sejak Im Sama diperkenalkan di One Piece, kita semua bertanya-tanya, apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan cuy? Faktanya ada petunjuk yang cocok untuk kedua sisi tersebut. Pertama, Imu memang terlihat seperti wanita dalam hal penampilan. Berdasarkan cara Oda menggambar tokoh pria dan wanita, kita juga dapat menyimpulkan bahwa penampilan Imu lebih mirip dengan wanita cuy. Namun ada fakta bahwa Imu disebut sebagai orang suci, bukan orang suci yang menyiratkan bahwa Imu benar-benar laki-laki. Di One Piece chapter 1114, Vegapunk mengungkapkan bahwa dia mengetahui keberadaan Im Sama, identitasnya, dan apa yang telah dia lakukan terhadap dunia sebelumnya cuy. Namun, Vegapunk tidak tahu banyak tentang alasan Im Sama melakukan hal tersebut dan apa sebenarnya yang dia inginkan. Vegapunk dengan jelas menyebutkan bahwa dia tidak bermaksud untuk menghukum orang-orang yang menjatuhkannya, mengingat dia tidak cukup tahu tentang dia, khususnya mengacu pada Im Sama. Ini adalah detail yang tampaknya kecil namun memiliki dampak yang signifikan dalam ceritanya cuy. Jenis kelamin Imu menjadi penting karena dapat mempengaruhi dinamika hubungannya dengan tokoh-tokoh lainnya, terutama dengan Vivi dan Lily. Pilihan Oda untuk membuat Imu seorang laki-laki menimbulkan pertanyaan tentang motif dan obsesi Imu terhadap Vivi, serta bagaimana hal itu berkaitan dengan Saint Nefertari Lily. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengembangan tokoh dalam alur ceritanya cuy, dan menjadi titik fokus yang menarik bagi nakama semua saat mereka mengikuti perkembangan cerita ke depannya cuy. Meskipun terlihat pasti bahwa Imu sekarang teridentifikasi sebagai seorang pria, tetapi masih ada kemungkinan baginya untuk menjadi perempuan di dunia One Piece cuy.
Hal ini tidak mengejutkan mengingat kemampuan di dunia One Piece yang memungkinkan individu untuk berpindah tubuh. OP-OP Nomi yang terkait erat dengan Im Sama adalah salah satu kemungkinan untuk mencapai hal ini cuy. Ada indikasi bahwa salah satu pengawal pribadi Imu memiliki kekuatan ini dan mungkin digunakan untuk meningkatkan posisi Imu sebagai raja dunia. Kemungkinan besar sosok tersebut akan mengorbankan dirinya cuy. Namun dalam keadaan tertentu, Imu juga dapat menukar tubuhnya. Jika Imu menginginkan jasad misalnya Sai Nefertari Lily, maka Imu dapat memperolehnya. Ini sesuai dengan fakta bahwa Nefertari Lily tidak pernah benar-benar sampai ke Arabasta dari Marijoa. Nasib sebenarnya dari Lily dan bagaimana dia meninggalkan tetap menjadi misteri bagi kita semua cuy. Selain itu, semua catatan Sai Nefertari tentang Imu tidak menyatakan bahwa dia menjadi raja dunia. Sebagai hasilnya, nasib sebenarnya dari Imu masih belum diketahui. Dengan kedua tokoh ini memiliki nasib yang tidak pasti dan hubungannya yang erat, kemungkinan Imu benar-benar berada di tubuh Lily atau di tubuh seseorang yang lain. Ini karena penampilan Imu memiliki ciri-ciri seorang wanita. Hal ini dapat menjadi sangat penting dalam hubungan Imu dengan Lily dan juga bagaimana alur cerita Vivi akan berkembang selanjutnya cuy. Beruntung, Vegapunk kemungkinan akan memberikan lebih banyak detail tentang Imu seiring dengan perkembangan ceritanya. Dan dari sana, nakama semua kemungkinan akan menemukan lebih banyak rahasia tentang Im Sama dan pemerintah dunia dalam saga terakhir. Tentu saja masih ada banyak misteri yang harus diungkapkan oleh Oda tentang masa lalu Imu, rahasia abad kekosongan, dan banyak hal lainnya dalam dunia One Piece. Kita semua harus bersabar menunggu saat semua rahasia itu akan terungkap. Namun, dengan final saga berjalan dengan cepat, tidak akan lama lagi sebelum kita melihat semua itu terjadi cuy. Untuk saat ini kita semua harus puas dengan fakta bahwa Imu sebenarnya adalah seorang laki-laki dan bahwa Vegapunk memiliki beberapa pengetahuan tentang peranan di masa lalu, serta bahwa Imu memiliki niat untuk mengguncangkan dunia sekali lagi seperti yang dilakukannya di abad kekosongan. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini cuy. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Ciao.